Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai pasar bebas. Pasar bebas atau juga dikenal perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak teratur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya antara lain 1. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. 3. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. 5. WTO atau World Trade Organization. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada bulan Oktober 2003, ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Namun demikian, nyatanya kita mengetahui bahwa tahun 2015 ini merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil KTT ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja, profesional, dan aliran modal atau dana. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di Asia menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu, dengan terwujudnya ASEAN Community dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional,
sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu 1. MEA pun akan jadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property right, taxation, dan e-commerce. Dengan demikian dapat tercipta iklim persaingan yang adil. Terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan demikian membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakang berdirinya. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam CEP AFTA karena alasan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi minimum beralkohol dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai general exception. Tujuan AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.
Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Latar belakang berdirinya. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Latar belakang berdirinya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community atau ECEC oleh 6 negara yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States. Keberhasilan ECEC mendorong negara-negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat ekonomi dipersatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan. Tujuan MEE: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE.
World Trade Organization atau WTO. Latar belakang berdirinya. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu pajak pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan WTO 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme menyelesaikan perdagangan internasional. Barusan kalian telah mempelajari materi pasar bebas. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.